Assalamualaikum, hai. Halo teman-teman, selamat berjumpa kembali. Mudah-mudahan teman-teman selalu sehat dan selalu bersemangat. Hari ini kita akan membahas materi dalam akuntansi. Ikuti video ini dari awal sampai akhir ya. Materi akuntansi kali ini adalah sistem pencatatan periodik, beban pokok penjualan dan transaksinya. Selalu dipersembahkan oleh saya sendiri, Fajarina S, SE, MSc. Dalam suatu perusahaan dagang pasti menerapkan sistem pencatatan persediaan barang dagang. Sistem pencatatan persediaan barang dagang dilakukan untuk memudahkan suatu perusahaan dalam mengelola transaksi pembelian maupun penjualan yang dilakukan. Ada dua macam metode pencatatan persediaan yang bisa dipilih oleh suatu perusahaan dalam menjalankan bisnisnya, yaitu metode pencatatan perpetual dan metode pencatatan periodik atau fisik. Metode pencatatan perpetual sudah pernah kita bahas. Sekarang kita akan membahas mengenai sistem pencatatan periodik atau fisik. Sistem pencatatan periodik atau fisik merupakan sistem pencatatan persediaan barang dagang yang sederhana dan mudah untuk dilakukan. Dengan demikian, yang lebih banyak menggunakan sistem pencatatan ini adalah perusahaan yang berskala kecil yang biasanya memiliki nilai transaksi relatif stabil. Sistem pencatatan yang sederhana ini biasa disebut sebagai sistem akuntansi manual. Barang-barang yang dapat dicatat dengan menggunakan metode pencatatan periodik adalah barang-barang dengan nilai jual yang relatif lebih murah, tetapi penjualannya sering dilakukan. Dalam sistem akuntansi manual, penggunaan sistem persediaan perpetual biasanya lebih memakan waktu dan biaya. Hal ini juga bisa menyebabkan adanya kesalahan pencatatan dalam periode akuntansi. Dengan menggunakan sistem pencatatan periodik atau fisik, pada saat terjadinya transaksi penjualan, maka tidak bisa langsung diketahui berapa jumlah beban pokok penjualannya. Yang pertama kita bahas adalah aktivitas pembelian barang dagang dengan menggunakan sistem pencatatan periodik atau fisik. Dalam sistem periodik, perusahaan tidak akan mengadakan pencatatan secara mendetail atas mutasi persediaan yang dimilikinya sepanjang periode seperti pada sistem perpetual. Dalam sistem periodik ini, pada saat terjadi transaksi pembelian persediaan barang dagangan akan dicatat dengan menggunakan akun pembelian. Dalam sistem periodik juga akan terdapat akun-akun yang digunakan secara terpisah, seperti diskon pembelian, retur pembelian, dan potongan pembelian. Aktivitas kedua yang akan kita bahas adalah aktivitas penjualan barang dagang pada sistem pencatatan periodik atau fisik. Seperti halnya pada aktivitas pembelian barang dagang, apabila terjadi transaksi penjualan barang dagang dengan menggunakan sistem pencatatan periodik, maka tidak akan dilakukan pencatatan yang mendetail mengenai mutasi persediaan. Perusahaan yang menerapkan metode pencatatan periodik atau fisik akan lebih sulit untuk mengetahui jumlah persediaan dalam waktu tertentu. Perusahaan hanya dapat mengetahui jumlah persediaan di akhir periode yang disebut juga jumlah persediaan barang akhir dengan melakukan perhitungan fisik atau stok opnam pada jumlah persediaan barang akhir. Setelah melakukan perhitungan fisik pada barang-barang akhir yang ada di gudang atau stok opnam, barulah bisa diketahui berapa jumlah beban pokok penjualan yang terjadi sepanjang periode akuntansi. Kita masuk dalam pembahasan berikutnya, yaitu bagaimana menentukan beban pokok penjualan. Cara menentukan beban pokok penjualan pada pencatatan periodik. Pertama, kita harus mengetahui berapa jumlah persediaan pada awal periode. Kemudian, kita akan menghitung harga pokok pembeliannya dengan cara
jumlah pembelian sepanjang periode dikurangi dengan retur pembelian, potongan pembelian, dan diskon pembelian, maka akan mendapatkan jumlah pembelian bersih. Pembelian bersih ditambah dengan ongkos kirim pembelian, barulah kita akan mendapatkan nominal dari harga pokok pembelian. Persediaan awal periode ditambah dengan harga pokok pembelian mendapatkan barang tersedia untuk dijual. Kemudian, barang tersedia untuk dijual dikurangi dengan persediaan pada akhir periode yang telah kita dapatkan pada saat stock of none, barulah kita akan mendapatkan nominal dari beban pokok penjualan pada saat periode akuntansi. Contoh kasus. Hitunglah beban pokok penjualan bulan November berdasarkan data berikut ini. Diketahui persediaan awal periodenya adalah 28 juta rupiah, maka kita tulis dulu. Kemudian kita akan menghitung jumlah pembelian bersih dari jumlah pembelian 475 juta rupiah dikurangi dengan retur dan potongan pembelian 15 juta rupiah dan dikurangi diskon pembelian sebesar 9 juta rupiah. Maka total pembelian bersih adalah 451 juta rupiah. Pembelian bersih ditambah dengan ongkos kirim pembelian senilai 7 juta rupiah mendapatkan nominal harga pokok pembelian senilai 458 juta rupiah. Barulah persediaan awal periode 28 juta rupiah ditambah dengan harga pokok pembelian 458 juta rupiah, maka mendapatkan hasil berupa barang tersedia untuk dijual sebesar 486 juta rupiah. Barang tersedia untuk dijual dikurangi dengan persediaan pada akhir periode senilai 31.500.000 rupiah. Barulah kita akan mendapatkan nominal dari beban pokok penjualan selama bulan November, yaitu 454.500.000 rupiah. Aktivitas yang kedua adalah aktivitas pembelian barang dagang. Bagaimana pencatatan akuntansi untuk transaksi pembelian barang dagang pada sistem periodik? Transaksi pembelian barang dagang pada sistem periodik akan dicatat pada akun pembelian, bukan pada akun persediaan seperti di sistem perpetual. Akun pembelian didebit sebesar jumlah faktur sebelum adanya diskon pembelian yang dimasukkan. Contoh, jika terjadi pembelian secara tunai, maka kita akan mencatatnya sebagai berikut. Di posisi debit, akun pembelian. Di posisi kredit, akun kas. Dan jika terjadi pembelian secara kredit, maka pencatatannya adalah di posisi debit, kita tetap mencatatnya sebagai akun pembelian. Dan di posisi kredit, akun utang dagang. Akun kedua pada transaksi pembelian barang dagang adalah diskon pembelian. Diskon pembelian biasanya dicatat secara terpisah pada akun diskon pembelian, bukan pada akun persediaan atau pembelian. Akun diskon pembelian ini merupakan akun kontra dari akun pembelian, sehingga posisinya akan mengurangi jumlah pembelian. Contoh, jika pembayaran pembelian secara kredit mendapatkan diskon pembelian, maka kita akan mencatatnya di posisi debit, akun utang dagang. Di posisi kredit, akun kas yang sudah dikurangi dengan jumlah diskon pembelian. Kemudian, barulah kita mencatatnya diskon pembelian. Akun yang ketiga adalah retur dan potongan pembelian. Retur dan potongan pembelian dicatat dalam cara yang sama seperti pada saat mencatat diskon pembelian, yakni akun retur dan potongan pembelian dibuatkan dalam akun terpisah selama periode tertentu.
Retur dan potongan pembelian ini dicatat sebagai pengurang dari pembelian karena merupakan akun kontra dari akun pembelian. Contoh, jika terjadi retur karena barang tidak sesuai dengan pesanan pada saat pembelian kredit, maka kita mencatatnya di posisi debit sebagai akun utang dagang karena posisi utang dagang akan berkurang. Dan di posisi kredit kita catat sebagai retur pembelian atau potongan pembelian. Akun yang keempat adalah ongkos kirim dalam transaksi pembelian barang dagang. Saat barang dibeli dengan syarat FOB shipping point atau titik pengiriman, maka pembeli harus membayarnya pada saat terjadi transaksi pembelian. Contoh pembayaran pembelian secara kredit dengan menggunakan syarat pengiriman FOB shipping point. Biaya ongkirnya dimasukkan ke dalam faktur. Jurnal yang pertama adalah untuk transaksi pembelian barang secara kredit. Kita akan mencatat posisi debit akun pembelian, di posisi kredit akun utang dagang. Kemudian jurnal yang kedua adalah jurnal pencatatan ongkos kirim, di posisi debit akun ongkos kirim. Dan di posisi kredit kita catat sebagai akun utang dagang karena biaya ongkos kirim ini akan menambah jumlah utang dagang. Ringkasan sistem persediaan periodik dan pengaruhnya terhadap harga pokok pembelian. Yang pertama, akun pembelian. Jurnalnya dicatat di posisi debit. Saldo normalnya berada di posisi debit. Pengaruh pembelian bisa meningkatkan harga pokok pembelian. Yang kedua, diskon pembelian. Jurnalnya dicatat di posisi kredit. Saldo normalnya berada di posisi kredit dan bisa berpengaruh menurunkan harga pokok pembelian. Ketiga, retur dan potongan pembelian. Jurnalnya dicatat di posisi kredit. Saldo normalnya berada di posisi kredit. Retur dan potongan pembelian bisa menurunkan harga pokok pembelian. Dan yang keempat, ongkos kirim pembelian. Jurnalnya dicatat di posisi debit. Saldo normalnya berada di posisi debit. Ongkos kirim pembelian bisa meningkatkan harga pokok pembelian. Pembahasan subbab berikutnya adalah aktivitas penjualan barang dagang. Bagaimana pencatatan aktivitas penjualan barang dagang pada sistem periodik? Penjualan dicatat pada akun penjualan, bukan pada akun persediaan. Kemudian, pencatatan beban pokok penjualan tidak dicatat setiap kali terjadi transaksi penjualan, sebagaimana pada pencatatan sistem perpetual. Akun penjualan dikredit sebesar jumlah faktur sebelum diskon pembelian dimasukkan. Contoh, jika terjadi penjualan secara tunai, maka kita mencatatnya di posisi debit akun kas, di posisi kredit akun penjualan. Tetapi jika transaksi penjualan terjadi secara kredit, maka mencatatnya di posisi debit akun piutang dagang dan di posisi kredit akun penjualan. Akun kedua terkait dengan transaksi penjualan adalah diskon penjualan. Diskon penjualan biasanya dicatat terpisah dalam akun diskon penjualan. Akun diskon penjualan ini merupakan akun kontra dari akun penjualan. Berarti posisinya bisa mengurangi akun penjualan. Contoh, jika kita menerima pembayaran penjualan secara kredit dan pembeli mendapatkan diskon penjualan, maka kita akan mencatatnya di posisi debit akun kas, di mana jumlah yang tertera di dalam faktur dikurangi dengan diskon penjualan. Kemudian debit yang kedua adalah diskon penjualan. Kreditnya kita akan mencatatnya sebagai akun piutang dagang. Akun yang ketiga terkait dengan transaksi penjualan barang dagang adalah retur dan potongan penjualan. Retur dan potongan penjualan dicatat dalam cara yang sama seperti pada saat mencatat diskon penjualan.
yakni akun retur dan potongan penjualan dibuatkan dalam akun terpisah selama periode tertentu. Retur dan potongan penjualan ini dicatat sebagai pengurang dari penjualan karena posisinya adalah akun kontra dari akun penjualan. Contohnya, jika terjadi retur oleh pembeli karena barang tidak sesuai dengan pesanan pada saat penjualan kredit, maka kita mencatatnya di posisi debit, akun, retur, dan potongan penjualan, dan di posisi kredit, piutang dagang, karena akun retur dan potongan penjualan dapat mengurangi jumlah piutang dagang. Akun yang keempat terkait dengan transaksi penjualan barang dagang adalah ongkos kirim. Saat barang yang dibeli dengan menggunakan syarat pengiriman FOB destination atau tujuan, maka penjuallah yang harus membayar ongkos kirimnya pada saat transaksi penjualan terjadi. Contoh pembayaran ongkos kirim dengan menggunakan syarat pengiriman FOB tujuan atau destination, maka mencatatnya di posisi debit ongkos kirim dan di posisi kredit akun kas. Word of the day untuk pembahasan kali ini. Keep your eyes on the stars and your feet on the ground. Teddy Roosevelt. Akhirnya, selesailah pembahasan kali ini mengenai sistem pencatatan periodik. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh semuanya dan juga bermanfaat. Amin. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum. Sampai jumpa.